Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatus Hilmi, NPM 1908260051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan di blok Special Sense. Untuk pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan pada mata. Nah, pemeriksaan yang dilakukan di mata yaitu hitung diameter pupil, refleks pupil, serta titik dekat mata. Yang pertama yaitu hitung diameter pupil. Itu dengan cara yang pertama, diameter pupil sebelum diberikan cahaya dengan pen light, ukur dulu berapa diameter pupilnya menggunakan penggaris, lalu dicatat. Lalu arahkan cahaya ke mata yang akan diperiksa. Cahayanya bisa berupa dari pen light. Sekarang ukur berapa diameter pupilnya. Untuk pemeriksaannya sebagai berikut. Ukur dulu sebelum disinari oleh cahaya berapa diameter pupil pasien. Setelah itu gunakan cahaya dan diukur kembali diameter pupilnya. Pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan refleks pupil. Pemeriksaan refleks pupil ini ada dua cara, yaitu yang pertama, direct dan indirect. Yang secara langsung, ketika cahaya disinari ke arah mata, maka pupil akan mengecil. Ini yang disebut dengan direct. Sedangkan yang indirect atau tidak langsung, ketika mata kanan disinari cahaya, maka pupil mata kiri akan ikut mengecil. Itu disebut dengan indirect. Untuk pemeriksaannya sebagai berikut. Pemeriksaan direct atau langsung, kita senterkan ke arah mata kanan dan pastikan pupilnya mengecil atau tidak. Selanjutnya untuk pemeriksaan yang indirect, kita tutup mata kita sekat, lalu kita senter lagi mata kanan dan kita lihat pupil mata kirinya mengecil atau tidak. Nah, sekarang menentukan titik dekat mata. Dengan cara suruh pasien duduk tegak, lalu pemeriksa mengambil satu buku, tandai satu kata, lalu ukur jarak dekat mata si pasien. Dan diukur juga waktu akomodasi matanya, berapa lama dia dapat melihat kata tersebut dengan jelas. Pemeriksaannya sebagai berikut. Kata lalu dekatkan sampai mana mulai kaburnya. Lalu hitung berapa lama akomodasi. Jika sudah jelas, bilang jelas ya Kak. Jadi waktu akomodasi mata dari si kakak ini adalah 9 detik dan jarak dekatnya adalah 15 cm. Pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan pada telinga. Pemeriksaan telinga terdiri dari tes Rina, tes Weber, serta tes mendeteksi arah suara. Pemeriksaan tes Rina. Pemeriksaan tes Rina ini dilakukan menggunakan garpu tala, yang mana garpu tala dengan frekuensi 512 Hz digetarkan. Letakkan pada mastoid pasien. Bila tidak terdengar lagi, letakkan pada lubang telinga pasien bagian depan. Jika masih terdengar, berarti Rina positif, atau itu disebut dengan normal, bisa juga tuli konduktif. Untuk videonya sebagai berikut. Pemeriksaan garpu tala yaitu tes Rina test. Tes Rina test yang pertama lalu kita letakkan di bagian mastoidnya. Masih terdengar? Enggak. Kita letakkan di bagian telinga depan. Baik. Berarti Rina testnya positif, telinga pasien normal. Selanjutnya pemeriksaan tes Weber. Ini sama juga menggunakan garpu tala, yang mana garpu talanya digetarkan pada frekuensi 526 sampai 512 Hz. Letakkan pada garis medial kepala. Normalnya suara didengar sama baik telinga kanan maupun telinga kiri. Untuk video pemeriksaannya sebagai berikut. Saat tes yaitu garpu tala disimpan lalu diletakkan pada bagian medial kepala. Apakah terdengar lateralisasi sebelah kiri dan kanan itu? Karena tidak ada terjadi lateralisasi, maka telinga pasien normal. Selanjutnya pemeriksaan mendeteksi arah suara. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mata yang akan diperiksa ditutup menggunakan kain atau dan lain sebagainya. Lalu si pemeriksa memberikan suara, boleh tepuk tangan, ketukan batu. Suruh kepada yang diperiksa untuk menunjukkan arah suaranya. Untuk videonya sebagai berikut. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan lokalisasi suara. Ibu, matanya ditutup terlebih dahulu. Nanti ibu dengar suara yang ditunjukkan itu arahnya dari mana ya? Oke.
dengan benar, maka telinga si pasien normal. Pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan pada hidung. Untuk pemeriksaan di hidung itu terdiri dari penciuman serta hitung waktu penciuman. Untuk pemeriksaan penciuman, pemeriksaan ini dilakukan dengan cara yaitu tutup mata yang akan diperiksa, lalu berikan bau yang familiar. Pemeriksa harus menebak itu bau apa. Tidak hanya itu, yang pemeriksanya tadi menghitung waktu berapa lama Waktu yang dibutuhkan hidungnya agar penciumannya yang tadinya mencium bau parfum tidak tercium lagi. Berikut videonya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penciuman, yang mana saya menyuruh pasien untuk menutup mata. Nanti saya akan berikan bau-bauan dan ibu menebak itu bau apa ya, Bu? Bau apa, Ibu? Parfum. Baik. Selanjutnya saya akan memberikan bauan lagi. Ini bau apa, Ibu? Oke, berarti penciuman si ibunya baik. Selanjutnya pemeriksaan waktu penciuman atau sebelum melakukan conversation itu menggunakan tutup matanya ibu. Kita perlu menggunakan stopwatch. Ibu dicium. Nanti ketika baunya sudah hilang, ibu bilang ya. Sessionnya yaitu 4 detik. Baiklah, hanya sekian. Untuk videonya sebagai berikut. Selanjutnya pemeriksaan pada mulut. Pemeriksaan di mulut khususnya yaitu pada lidah yaitu pengecapan. Saran ini dilakukan bertujuan untuk memeriksa fungsi pengecapan, yang mana pada ujung lidah itu rasa manis, pada warna hijau itu asin, warna kuning itu asam, dan warna ungu itu pahit. Nah, caranya berikan instruksi orang yang akan diperiksa untuk mengeluarkan lidahnya, dan lidahnya dikeringkan menggunakan tisu. Tutup mata yang akan diperiksa, letakkan gula pada bagian posterior lidah atau yang warna ungu, dan tanyakan apakah dia merasakan sesuatu. Jika tidak, berarti fungsi pengecapannya baik. Karena seharusnya yang dapat dirasakan pada bagian posterior itu adalah rasa pahit. Untuk videonya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pengecapan, yang mana pasien disuruh untuk menjulurkan lidah. Sebelumnya disuruh kumur-kumur terlebih dahulu. Silakan julurkan lidahnya, Bu. Lalu lidah pasien dilap menggunakan tisu. Sekarang kita akan membuktikan apakah benar bahwa ujung lidahnya itu untuk mengecap rasa manis. Jadi saya akan memberikan random rasa, yaitu rasa manis, dan saya akan letakkan di ujung lidah pasien. Apakah terasa, Bu? Terasa. Oke. Ibu silakan berkumur-kumur terlebih dahulu. Lalu saya akan mengganti rasanya lagi. Silakan Ibu julurkan lidah. Lalu saya lap kembali lidahnya. Saya berikan rasa lagi, yaitu rasa asin, dan saya letakkan pada ujung lidah. Apakah terasa, Ibu? Tidak. Berarti benar bahwasanya ujung lidah itu hanya dapat merasakan rasa manis.